Itu perjalanan paling serem sih mas. Saya bingung, kok jadi nggak ada orang. Kayak sempat ada yang bilang ngobrol sendiri lah saya tuh. Mereka tuh pada pakai zaman dulu. Malah yang sedikit, si bis itu udah nggak ada. Guys, ini jelas banget sosok perempuan tuh saat sudah sampai di Jogja, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KNM TV. Malam hari ini kita akan menceritakan tentang hal-hal mistis ataupun pengalaman-pengalaman horor yang pernah dialami oleh narasumber kita. Jadi cerita pada malam hari ini tentang dimana narasumber kita pernah melakukan pulang kampung yang benar-benar di luar nalar juga, teman-teman ya. Dan nanti juga kita akan coba tanya-tanya dengan narasumber. Sebelumnya kalian juga jangan lupa untuk subscribe juga channel KNM TV supaya kita lebih semangat lagi untuk bikin kontennya, teman-teman. Dan di samping saya ada narasumber kita, ada Mas Adam ya? Ya. Oke. Mas Sehat Mas? Sehat Mas. Tinggal di mana Mas? Sekarang saya di Bogor. Oh, di Bogor. Ya, saya kerja di Bogor juga. Oh, kerja di Bogor. Oh, jadi memang Mas Adam ini banyak sekali ya Mas ya tentang pengalaman horor ya Mas ya. Iya. Itu memang nyata semua Mas. Nyata itu cerita real Mas. Pengalaman hidup saya itu, saya nggak mau diulang lagi sebenarnya, takut. Oh, takut ya, untuk sharing cerita aja ini. Oke, jadi saya sempat dengar teman-teman ya. Jadi Mas Adam ini sempat pulang kampung naik bus ya, naik bus di mana bus itu memang bisa dibilang horor yang mungkin nanti kita dengarkan langsung aja dari Mas Adam dan ini langsung kita ceritanya. Jadi pertamanya saya sempat dikabarin Mas sama keluarga bakal ada acara keluarga besar. Iya. Nah, jadi saya menyempatkan waktu lah, cari waktu luang buat kumpul keluarga di daerah Jogja. Oh, Jogja. Ya, Jogja. Nah, saya minta izin ke kantor buat pulang ke Jogja. Nah, alhamdulillahnya diizinin Mas sama kantor. Nah, saya ngubungin keluarga tuh. Saya bisa pulang ke Jogja. Nah, habis itu saya langsung pesen tiket Mas. Oh, tiket? Pesen tiket buat pulang ke Jogja. Oh, jadi ada acara untuk ke kampung, jadi di situ Mas untuk izin ke kantor untuk pulang ke Jogja. Iya. Nah, saya pesen tiket. Habis pesen tiket, saya packing dulu tuh dari kosan. Packing siap-siap buat pulang kampung kan. Sempat bawa oleh-oleh juga buat di sana. Iya. Lapis Talas Bogor Mas. Nah, beres packing sampai malam, istirahat, tidur. Pagi-pagi saya berangkat ke terminal. Untuk terminal. Pesan tiket atau gimana? Untuk naik bis. Oh, naik karena pesen tiket saya online Mas. Oh, online. Ya, pesen tiket online. Terus persiapan naik bis. Itu jam berapa tuh? Pagi sekitaran jam 6. Jam 6. Berangkat dari rumah. Dari rumah. Oh. Nah, sampai terminal sekitaran jam 7-an lah. Jam 7-an. Jam 7. Nah, mungkin bis saya di terminal lama. Dan nyari bis juga kan, kok ada ini bis yang arah Jogja. Sedangkan di tiket jam 7 udah ada gitu. Udah ada, iya. Nah, kan saya nggak mau Mas naik yang lain, takutnya salah jurusan juga kan. Iya. Nah, nggak lama kemudian ada calo bis biasa. Ayo Jogja, kata dia. Ya udah tuh saya samperin, nanya ke calonya, Mas Jogja? Iya Mas Jogja. Naiklah saya. Waktu naik bis udah rame, di bis itu udah full lah. Nggak mungkin ada sisa bangku kosong, itu buat saya tinggal berangkat lah. Duduklah di sebelah jendela, samping jendela. Nah, di sebelah saya itu ada bapak-bapak udah agak sedikit tua lah. Nah, saya duduk di bis, ngobrol sebentar sama kakek-kakek, nanyain kan ke mana pulangnya. Saya jawab ke Jogja. Nah, saya sempat ngobrol sebentar, nggak lama bis itu jalan Mas. Jalan. Nah, saya otomatis ngabarin keluarga dulu kan, foto saya sudah berangkat dari Bogor, minta doanya biar selamat kan. Nah, udah matiin HP, saya ngeliatin jalan kan, biasa usaha pulang kampung lah gitu kan.
Nah udah gitu gak lama ada notif WA, ternyata dari keluarga yang sana. Kok itu kamu sendirian? Katanya gitu mas. Nah saya bilang kan rame kan di sini, saya lihat rame mas. Orang sebelah saya juga ada bapak-bapak gitu, ibu-ibu semuanya banyak. Cuman yang saya bingungin mereka tuh pada pakai zaman dulu. Oh jadi tampilan penumpang itu pakaiannya kayak ya gitu. Kayak pakai baju zaman dulu gitu. Nah saya pikir mungkin emang tradisi Jogja kayak gitu mungkin mas ya. Jadi nggak punya pikiran jelek lah. Nah saya ngabarin orang ini penuh kok bisnya, nggak sepi. Tapi tetep tuh orang di rumah tuh kamu mudik sendirian, di pulang kamu sendirian. Enggak rame, ya udahlah. Saya pikir dia cuma nakut-nakutin kan, buat sensasi di jalan gitu atau gimana. Kalau saya matiin HP itu mas. Pas matiin HP, karena buat nahan tenaga gitu kan, saya tidur dulu sebentar. Dalam perjalanan. Dalam perjalanan tidur dulu sebentar, nggak lama kebangun. Nah pas kebangun, saya bingung. Kok jalannya nggak sama kayak yang bisa saya lewati gitu. Berbeda gitu. Berbeda. Biasanya saya lewatin kan, saya apalah jalannya gitu kan. Sering lewat situ kalau pulang kampung pasti lewat situ. Kok ini beda? Cuman saya pikir mungkin ini jalan pintas. Biar dalam lebih pemikiran Mas Adam. Ya, biar lebih dekat atau gimana lah. Penting saya sampai ke tujuan saya, cuma pikiran gitu. Nah, pas di perjalanan sempat melihat kan, biar tahu juga di situ banyak pedagang-pedagang yang masih pakai gubuk. Oh kayak zaman dulu, berarti emang benar-benar kayak zaman dulu banget. Kayak zaman dulu banget mas. Cuma pikir saya mungkin emang kayak gini kali ya atau gimana. Nah kalau dari situ si bapak-bapak ini nawarin makan ke Mas Adam. Iya, nawarin makan kayak berbentuk kue gitu mas. Cuman kuenya tuh saya nggak kenal, nggak pernah lihat. Oh jadi sebelumnya Mas Adam nggak pernah lihat kue yang dikasih bapak-bapak itu? Nah iya, cuman saya tolak karena kan masih kenyang perut saya tuh, saya tolaknya gitu. Cuman si bapak-bapak itu masih keke nawarin, cu, ayo makan dulu ini kue buat ngisi perutnya, dia bilang gitu. Cuman saya tolak halus pelan-pelan. Nah pas saya lihat ke belakang, ternyata di belakang tuh ada yang bawa hewan mas, ayam, pakai keranjangnya. Ini zaman dulu kayak gitu ya, kalau pulang kampung kayak gitu tuh. Nah masih ada pakai zaman-zamanan dulu lah, pas baju batik gitu. Saya pikir nggak apa-apa lah, mungkin emang kayak gitu juga kan di sana. Nah saya ngeliatin lagi ke jalan, ada yang hajatan. Kayak gimana hajatnya gimana? Di nikahan gitu? Nikahan, iya nikahan. Cuman biar nikahannya tuh kayak zaman dulu. Kayak gimana? Masih ada gamelan nikahannya tuh. Karena kan kenapa saya bisa tahu bisnya tuh agak-agak pelan jalannya mas. Agak pelan. Itu sih dari bos yang Mas Adam naikin itu bagus apa kumuh apa gimana tuh? Disebut bagus sih enggak mas, disebut kumuh juga enggak terlalu kumuh, masih bisa buat dinaikin lah. Cuman kalau disebut bagus juga enggak, karena kan emang saya ngambil kelas ekonomi yang biasa. Oh gitu. Nah bingung saya di perjalanan, ya hajatan masih pakai gamelan gitu mas ini. Gamelan, terus ada banyak buah-buahan juga. Nah di situ saya ditanya lagi sama kakek-kakek, kenapa kamu ngeliatin terus katanya gitu. Belum pernah lihat ya kamu kayak gini katanya. So kata kakek itu? Iya. Cuman saya diem aja mas, cuman ngek gitu. Iya. Nah udahlah ya, kayak matiin tenaga, udah tidur lagi. Pas tidur kedengeran suara Jogja. Ada connect bisnya kan. Nah kebangun lah saya mas, sampai itu di terminal, sampai terminal Giwangan. Giwangan. Jogja. Nah waktu sampai terminal Giwangan, saya istirahat dulu mas sebentar. Ya ngaso dulu gitu. Ngaso dulu ya. Nah rokok kan biasa gitu. Cuman hati itu kayak masih ngeganjel mas. Dari perjalanan itu masih kepikiran. Iya. Kok saya baru pertama kali lewat situ gitu. Nah sampai kakek-kakek yang saya duduk sebelah saya tuh gak ketemu lagi mas sama saya.
Mas sempat ingat nggak pas posisi Mas turun dari bus itu, sempat ngeliat nggak si bus itu arahnya kemana atau kayak gimana, jalurnya kemana dia? Dia sempat ngetem dulu mas bis itu. Sempat diam dulu. Sempat diam dulu sampai penumpangnya turun semua. Saya lihat penumpangnya turun semua. Ada yang bawa jinggingan, oleh-oleh kayak gitu kan. Cuman pakainya memang masih zaman dulu kan. Nah, cuman pas saya meleng sedikit, si bis itu udah nggak ada. Oh, udah langsung hilang. Dan langsung, cuman pikiran saya, oh mungkin dia udah berangkat lagi atau gimana kan. Nah, cuman saya nyari bapak-bapak yang di pinggir saya itu, kakek-kakek itu. Oh, yang nawarin makan. Iya, karena kan pingin nanya-nanya ngobrol juga sedikit kan biar ada teman gitu kan. Cuma nggak ketemu. Nah, udah gitu, udah beres istirahat, makan, ngerokok, saya pulang naik angkot. Pulang naik angkot. Nah, perjalanan naik angkot ya lancar lah, nggak ada kendala. Tahu berarti ya jalan yang Mas lihat saat naik angkot itu, tahu berarti? Tahu, karena emang jalan utama itu mas, dari terminal ke rumah keluarga emang di situ, jalan di jalan itu, nggak ada jalan lagi soalnya. Nah pas sampai rumah keluarga, banyak kan saudara-saudara pada kumpul semua di sana. Otomatis yang saya ketemuin pertama itu orang tua saya mas. Nah orang tua, terus kerabat-kerabat, kakak, adik. Nah pas saya ketemu kakak, dia nanyain ke saya, kamu kok sendirian pulangnya? Ya, yang di foto itu? Ya, yang di foto itu awalnya. Saya jawab lagi, enggak, saya kebanyakan di bis itu, kata saya kan. Nah dia ngeliatin mas fotonya, nih kamu sendirian di bis, nggak ada orang lagi, tapi kamu bilang itu rame di situ. Saya shock mas di situ. Oke mas, sabar dulu. Ini makin kesini cerita makin tegang. Ya. Makin merinding sumpah nih. Asli kalau ceritain ke belakang itu merinding banget mas. Dulu ya, ngerokok dulu lah ya. Oh, boleh nih ngerokok nih mas? Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Guys ngopi dulu ya. Tegang cowok. Aduh. Diminum kopinya mas? Oh ya, makasih mas. Ngerokok dulu nih, tegang banget mas. Berarti itu memang serem ya selama perjalanan itu ya mas? Itu perjalanan paling serem sih mas yang pernah saya mudik gitu. Biasanya selama mudik gitu, beberapa kali mudik saya ke sana biasa aja normal. Cuman kalau yang ini, wah ini paling parah sih mas. Sampai keluarga di sana pada nggak percaya lah, gimana lah gitu. Oke kita lanjut. Berarti saat Mas Adam shock, posisi kakak Mas Adam ngasih lihat bahwa kiriman dari Mas Adam itu tidak ada penumpang saat Mas Adam naik bus, dan posisi Mas Adam pun lihat saat kiriman Mas Adam ke kakak Mas Adam bahwa posisi yang pertama Mas Adam lihat itu ada penumpang kan? Ada penumpang. Dan yang kedua saat sama kakak Mas Adam itu ada penumpang apa enggak? Nggak ada mas. Jadi bener-bener seperti yang dilihat sama kakak saya. Nah makanya saya bingung di situ. Perasaan saya kirim banyak itu orang di itu depan. Kejadian tahun berapa mas? Maaf. 2018 mas itu. Udah gila, udah 7 tahun yang lalu. 7 tahun. 7 tahun yang lalu mas. Nah balik lagi ke cerita. Pas saya lihat di foto kakak saya kan yang saya kirim, nah saya bingung. Kok jadi nggak ada orang? Padahal yang saya kirim pertama di situ banyak orang mas. Cuman memang nggak ada anak muda di situ. Paling muda saya lah bisa dibilang. Kebanyakannya ibu-ibu, bapak-bapak, kakek-kakek lah gitu. Cuman nggak saya hirauin awalnya. Nah, yang bikin bingung pas dikirim ke kakak saya kenapa nggak ada fotonya, nggak ada orang sama sekali. Aneh. Nah, di situ kan emang keluarga belum ada yang tahu mas. Baru sama saya sama kakak saya doang yang tahu kan. Karena takutnya mereka bikin gaduh atau gimana lah kalau tahu. Nah, di situ ternyata keluarga tuh melihat saya tuh beda mas. Beda gimana? Kayak aneh gitu dari gerak-geriknya. Kayak sempat ada yang bilang ngobrol sendiri lah saya tuh mas. Tapi ngerasa Mas Adam tuh ngobrol sendiri atau kayak gimana? Enggak, gak ngerasa. Saya cuman mikirin kenapa kok bisa kosong itu di foto itu. Oh. Jadi pas saya nenangin diri abis ngobrol sama kakak saya tentang debat yang foto itu, nah saya nenangin diri kan. Nah ternyata keluarga saya lihat saya ngobrol sama orang, ngobrol sendiri gitu. Nah perhatiin saya tuh
saya diceritain juga sama keluarga tentang kerik-kerik saya di tempat keluarga itu banyak kejanggalan katanya kan. Nah akhirnya diceritain tuh tentang perjalanannya gimana dari Bogor ke Jogja gimana. Saya ceritain semua ke keluarga dari awal sampai akhir biar mereka tahu lah. Di singkat cerita saya malamnya bikin foto-foto mas. Sekitar jam berapa tuh foto? Sekitar jam 10 malam. 10 malam, sekitar jam 10 malam. Nah saya difotoin kan sama adik saya. Nah saya dapat fotonya, saya lihat-lihat ternyata ada yang ke foto mas. Ke foto gimana? Ada kuntilanak di foto saya. Waktu pas Mas Adam fotonya ada? Fotonya ada. Ini. Itu saat posisi di acara rumah. Di acara rumah keluarga saya. Iya. Nah, coba lihat. Ini fotonya mas. Oh iya anjing menunting gocok. Nah itu selama 7 tahun. Ini perempuan ya? Sosok perempuan ini guys. Ini saat Mas Adam difoto di acara rumah keluarga di Jogja guys. Ini jelas banget sosok perempuan tuh saat sudah sampai di Jogja guys. Ya ini perempuan, ini mukanya lancip banget ya. Mukanya lancip itu. Ini dia posisinya kayak ngelihat ke Mas Adam. Iya. Ngelihat ke Mas Adam. Ngelihat ke saya itu posisinya. Ini rambutnya panjang banget. Oh rambutnya panjang. Badannya juga tinggi banget guys. Ini badannya tinggi. Jadi posisi pilar ini guys ya, kalau nanti di zoom ya, posisi pilar ini tuh posisi si kuntilanaknya itu di bawah pilarnya guys, tapi tinggi banget nih, hampir rata sama pilar cok tuh ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri saat di zoom tuh. Ini berarti kejadian tahun 2018. Sengaja saya foto ininya waktu pas naik bisnya Mas Adam simpan apa langsung hapus apa gimana? Saya hapus mas, karena saya paling gak berani lihat foto itu. Cuman saya simpan ini buat kenang-kenangan aja. Karena emang ini posisi di rumah keluarga juga kan. Iya. Tapi kalau yang di bis saya hapus, sama kakak saya hapus, karena nggak mau ingat lagi masalah kenang-kenangan itu paling ngeri soalnya mas. Nah ternyata pas ditelusuri sama keluarga kan. Nah sempat dirundungi, ini kenapa kok bisa sampai kayak gini, sampai kelakuannya aneh. Ada tuh waktu dia nggak kayak biasanya lah. Biasanya saya ceria atau gimana, jadi pendiam. Nah akhirnya ngobrol, ternyata saya mudik pulang kampung naik bus setan mas. Anjing serem tuh, sumpah merinding gue men. Baru kali ini gue ngedenger cerita yang benar-benar serem menurut gue sih ya. Menurut gue teman-teman, menurut gue serem cerita ini yang memang Mas Adam alami. Apalagi posisi Mas Adam ada di gue udah loncat cok di bis ya. Kalau model posisi gue kayak gitu. Iya, cuman sedangkan enggak, Mas Adam gini, sedangkan posisi kakak Mas Adam aja udah ngirim ya. Iya. Foto di situ tuh nggak ada orang. Iya. Kalau posisi gue sih, gue loncat ya turun lagi, gue mendingan gak jadi mudik gue. Kalau gue tahu dari sebelumnya juga gue sama mas, udah lari, gue nggak mau naik bus itu. Cuman karena nggak punya pikiran yang aneh-aneh, emang sebelumnya nggak pernah punya pengalaman mistis atau gimana, ya udahlah. Yang penting saya pengen ketemu keluarga kan, udah lama juga nggak ketemu keluarga. Oh gitu. Iya menurut gue sih serem Mas Adam ya, kalau posisi kejadian kayak gitu tuh ada di posisi gue pribadi gitu. Nanya lagi nih, gue mau nanya lagi, keseharian Mas Adam nih selain kerja, mungkin ada waktu-waktu luang kan ya. Namanya masih muda kayak gini, umur masih muda ya kan, pastilah ada waktu-waktu luang apa gitu kan sehari-hariannya mas. Jadi saya ngisi waktu luang kalau lagi libur kerja gitu kan mas, saya suka naik gunung. Waduh, banyak nih cerita-cerita gunung juga nih. Wah banyak banget. Oke guys, ini ada lagi cerita mungkin nanti ya di next video. Ada berarti ya cerita-cerita tentang gunung. Banyak. Kalau pernah naik gunung mana aja mas? Saya pernah naik Gunung Salak, Gunung Gede, Cermai, Gunung Jawa Barat, hampir semua sih mas sudah saya naik. Pendaki juga mas Adam? Ya bisa dibilang seperti itu, karena kalau saya lagi libur kerja, lagi waktu luang, kadang suka bikin acara open trip mas. Oh gitu. Iya. Oke, skip dulu buat nanti ya, buat nanti biar penonton penasaran juga gitu guys ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang ada di rumah, itu pengalaman horor yang dialami Mas Adam, dimana waktu pas pulang kampung Mas Adam naik bus setan, dan di perjalanan pun itu berbeda, nggak kayak biasanya seperti jalan-jalan yang pernah dilalui Mas Adam saat pulang kampung. Dan
posisi Mas Adam mungkin saat naik bus itu udah nggak sadar atau kayak gimana teman-teman ya, benar nggak Mas Adam? Benar Mas. Oke, ada pesan-pesan nggak buat viewers KNM TV? Buat pesan-pesannya, pokoknya jangan lupa banyak-banyak istighfar lah kalau di perjalanan Mas. Oh gitu ya, doa sholawat gitu ya? Iya, karena kan namanya di perjalanan nggak ada yang tahu Mas kita Mas. Iya sih benar. Musibah apa nih? Iya, kali kejadian kayak gitu Mas, takutnya kan kita dibawa ke alam mereka. Nggak balik lagi repot ya? Iya. Oke guys ya, gitu aja teman-teman ya. Singkat aja itu tentang pengalaman Mas Adam. Dan buat teman-teman semuanya yang ada di rumah, mungkin ada tentang cerita ataupun pengalaman buat kalian yang tentang horor lah, mistis, pengalaman real yang kalian pernah alami, kalian bisa langsung DM di Instagram kancilnakal_channel ya guys ya. Kalian bisa DM ke situ untuk berbagi pengalaman. Ya oke, gitu aja. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Saya Marques, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.